Bismillah tawakkaltu ala Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana min fikri arba'iyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ta'lim yang sama-sama mengharap ridha Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di pagi hari ini, Rabu tanggal 29 di bulan April tahun 2026, kembali dan bisa berkumpul di tempat yang mulia rumah Allah Masjid Al-Ikhwan setelah sholat subuh berjamaah untuk sama-sama mengikuti kajian yang pembahasan kita pada kesempatan ini, yaitu pembahasan fikih subbahasan tentang amalan sunnah seputar sholat berjamaah. Pekan yang lalu sudah saya jelaskan amalan sunnah dalam sholat berjamaah adalah sholat di masjid yang terjauh dari rumah, juga memiliki jamaah yang jumlah anggotanya banyak, Pak. Jadi masjid yang jauh dari rumah dan jamaahnya banyak, itu sunnah, Pak. Sholat di tempat yang jauh, dalam hal ini masjid yang jauh dan jamaahnya juga banyak. Tentu kembali saya sampaikan, bukan berarti masjid yang jauh semata, walaupun jauh tapi sedikit jamaahnya, itu tidak afdol atau tidak utama, tidak masuk kategori sunnah. Maka jamaah sekalian rahimahullah yang hadir di sini, jamaah sholat subuh al-ukhwah hari Rabu ini hadir bersama kita jauh-jauh, Pak. Itu jauh-jauh, ada yang dari komplek Cempaka Aru dan Ciasem, jauh, Pak. Yang jauh, yang lebih jauh yang hadir bersama kita dari Medan, Pak, Mas Mino. Ada juga yang dari Padalarang, Pak Ujang. Kalah, Pak. Kita yang rumahnya di komplek Bumi Panilkan ini oleh beliau-beliau tadi. Sebagaimana dijelaskan dalam
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna a'dhaman nasi fi sholati ajra. Sesungguhnya manusia yang paling besar ganjaran sholatnya adalah ab'aduhum ilaiha mamsya. Yang paling jauh perjalanan dari rumah ke masjid. Jadi ganjaran pahala untuk orang yang sholat berjamaah itu yang paling jauh jaraknya dari rumah, yang paling jauh perjalanannya. Karena itu Pak, disunahkan pula yang dekat rumahnya dengan masjid jangan muter meriling. Ya. Jadi berangkat misalkan ke gang 1 pulang ke gang 2 gitu Pak, meriling supaya jauh langkah, nah gitu. Banyak langkahnya. Kenapa harus banyak langkah? Sebab setiap ayunan langkah banyak kebaikan, banyak pahala, ya. Naik derajatnya, dihapus dosa-dosa itu Pak. Karena itu pada zaman Nabi ada Bani Salamah yang hendak pindah rumah mendekati masjid Pak. Sampai kabar itu ke telinga Rasul, kemudian Rasul klarifikasi, benar gitu. Anda mau pindah rumah mendekati masjid? Iya, kata Bani Salamah. Jawab Rasul, ya Bani Salamah, diyarokum tukta asarukum. Tetaplah, gak usah pindah. Ya, sebab setiap ayunan langkah gitu, tukta asarukum akan dicatat saja bekas-bekas setiap ayunan langkah itu menuju masjid. Jadi yang pertama masuk kategori sunnah sholat yang jaraknya jauh dari rumah, yang memiliki jamaah yang banyak. Tuh. Yang kedua apa? Sunnah berjalan ke masjid dengan tenang. Jalan kaki tenang. Tenang dalam hal ini tidak lari-lari. Sehingga anak-anak berlupakan gitu Pak. Gitu. Naik kendaraan tidak ngebut Pak. Gitu. Nyantai aja gitu Pak. Ketinggalan rakaat, ketinggalan nambah gitu Pak. Gitu. Nyantai. Itu sunnah Pak. Sebab kemarin saya sampaikan hadis yang menjelaskan al-ajallu minasyaitan. Tergesa-gesa itu lupakan itu adalah dari syaitan. Ya. Kaitannya dengan lupakan tergesa-gesa. Ya. Tapi ada sesuatu yang harus disegerakan, Pak. Ya. Tapi kaitannya bukan tergesa-gesa ya. Tapi harus mendapatkan perhatian, harus disegerakan. Satu, membayar hutang. Saengana apabila rumah Pak. Sebab pada rumah orang ada dosa mata namanya. Gitu. Kalau ya, manusia yang tidak lepas dari utang Pak, kalau punya utang perhatikan cepat bayar Pak gitu ya, sebab utang itu ya
akan sampai ke akhirat nanti akan membuat berat dalam kuburnya. Karena itu ketika ada jenazah diusung lewat di hadapan Nabi, kemudian ditanya oleh Rasul, siapa dia? Si fulan ya Rasul, apakah dia punya utang? Iya ya Rasul, saya enggak untuk menyalahkan. Jika kalian berkenan silakan ya Rasul. Itu Pak, Rasul sampai juga menyalahkan orang dia gitu. Wah juga punya utang sebelum ada ahli waris yang bersedia untuk membayarkannya. Jadi saya nyaman jika punya utang. Bagaimana kalau misalkan kita punya utang, pas pada saatnya mau bayar, jaminan duka di mana gitu Pak? Duka tos maut, duka pindah rumah, pokoknya saya berkenan untuk bayar tapi orangnya tidak ada gitu Pak. Kumaha solusinya? Gimana Pak solusinya Pak? Kita punya utang kepada seorang, pas mau bayar dia tidak tahu berada di mana Pak. Mau di kontak, gaya nomor kontaknya ditelusuri, tidak ada anggota keluarganya atau familinya Pak. Bingung ya, ayo mah ayah satu miliar itu Pak. Tanggape bayar uangnya, utangnya Pak. Nah Pak, jika kasusnya seperti itu ya, maka niatkan Pak, saya mau membayar ke si fulan, lalu masukkan ke gerobak amal, lalu masukkan ke kecil atau disodakohkan, niat sodakoh harta milik orang yang tidak ditemukan di mana keberadaan. Itu aja Pak. Insya Allah kebaikan untuk kedua-duanya yang kita berikan kepada orang lain atau yang dimasukkan kepada gerobak itu adalah sodakohnya si fulan. Itu Pak ya, sodakohnya si fulan. Insya Allah Pak, solusi yang tepat. Jangan sampai tidak dikeluarkan, tidak ditunaikan gitu, karena tidak ada orang, tidak ada solusinya Pak, insya Allah ya. Untuk kebaikan untuk kita, kebaikan untuk yang bersangkutan Pak. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ada hal yang harus diperhatikan, harus segera dilakukan. Salah satu di antaranya adalah membayar utang ya, membayar utang. Kaitannya dengan utang saya tekankan sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang selanjutnya ya, yang selanjutnya disunatkan Pak, imam meringankan bacaan sholatnya Pak. Jadi yang ketiga yang masuk kategori sunnah berkaitan dengan sholat berjamaah adalah